Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, izinkan saya berdoa dulu. Tolong diaminkan doa saya. Saya terus terang khawatir ya, ngaji udah jauh banget. Udah sampai episode berapa ini? Tapi saya khawatir saudara-saudara semua ketinggalan langkah gitu. Episode 1 ya tentang pengusaha bertutur tentang doa. Ya, episode 2 bertutur tentang doa. Sampai sekarang barangkali saudara nggak doa-doa. Kita bicara tentang doa, tentang salat malam, tentang salat tepat waktu. Sampai sekarang saudara barangkali tidak melaksanakan dengan sepenuh hati seperti orang yang memang perlu. Orang yang datang ke rumah orang kaya karena pengen memang dibantu sama orang kaya. Nah, tidak seperti itu. Kita datang kepada Allah tidak dengan harapan. Izinkan saya berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Saudara baca bareng-bareng suratul Fatihah ini, mudah-mudahan menjadi doa agar Allah memberikan hidayah, taufik buat kita semua, agar kita menjadi pengusaha yang saleh-saleha, kita menjadi keluarganya Allah, menjadi kemudian pejuang Islam, berdakwah dengan jihad ekonomi, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bermartabat, mulia, dan bisa menjaga kehormatan dan kemuliaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, begitu mudahnya doa dan berdoa kepadamu ya Rabb. Tapi kalau Engkau ya tidak bikin yang mudah ini menjadi mudah buat kami, tentu berdoa pun akan menjadi sesuatu yang sulit buat kami. Ya Allah ya Rahman Rahim, senantiasalah beri kami kekuatan, kemampuan, kesempatan, dan keleluasaan untuk kemudian berdoa kepadamu ya Allah, dan beribadah sebaik-baiknya. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang berguna, orang bermanfaat buat agamamu, buat Rasulmu, buat diri kami, keluarga kami, sekitar kami, sekeliling kami, anak turunan kami sampai yaumul qiyamah, dan buat alam ini dan segenap isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, kita lanjutin dulu ya ngaji kita, khataman Quran nasional kita ayat ke-67 ya, surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. صدق الله العظيم. Kemarin kita sampai pembahasan ya cara berpindah kuadran. Jangan mencapai impian, cita-cita, jangan mengejar harapan dan keinginan sendirian. Kul, Allah berfirman, katakan, la amliku li nafsi darra wala nafa. Tidak ada yang bisa kita lakukan, baik ketika kita ingin mencelakakan diri kita atau ketika ingin manfaat dari diri kita, nggak bisa. Tapi apa yang terjadi? Ketika sudah di depan layar kaca, sudah di depan kamera, ternyata omongannya jadi belok ini, belok itu. Kenapa? Karena mulut ini pun bukan milik saya, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang udah niat betul pengen belajar, pengen nongkrong depan TV, habis subuh, apa yang terjadi? Mati lampu,
mati listrik. Semua, kita tidak ada yang mampu kita lakukan. Karena itulah ya, kita merubah kuadran kita dengan cara-caranya Allah, yakni dengan sedekah, doa, dan ibadah. Ya tentu saja Anda tidak mengabaikan ilmu dong, ya kan? Belajar. Ketika saya bercerita tentang cara berpindah kuadran, saya memulai dengan kisah saya. Ada cerita menarik yang secara tidak langsung saya melakukan yang saya sebut dengan pindah kuadran. Saya dagang es di Terminal Kalideres dengan modal 70 kantong, ya. Saya berangkat ke Terminal Kalideres. Di Terminal Kalideres itulah atas izin Allah menjadi tempat pertama kali saya mengajar. Pertama kali lagi saya ceramah setelah sekian lama. Ada musola kecil di Terminal Kalideres di belakang kantor pos polisi. Disitulah saya mulai mengajar. Saya cerita pemirsa, ya, bagaimana untuk berpindah kuadran ini, ya. Ada cara-cara yang Allah kemudian ajarkan kepada kita supaya kita tidak kesulitan berpindah kuadran. Dari pemain lokal menjadi nasional, nasional jadi regional, regional menjadi pemain kelas dunia, world class businessman, world class trader. Berpindah kuadran yang paling cantik adalah ketika kita bisa berpindah kuadran, ya, dari zalim menjadi saleh, dari bodoh menjadi alim, dari kemudian ya punya sifat-sifat yang bakal ditenggelamkan di neraka, berpindah kuadran menjadi ya bisa dipindahkan sama Allah ke surga. Berpindah kuadran dari pengusaha level dunia menjadi pengusaha berlevel orientasi akhirat. Insyaallah kita akan teruskan setelah yang berikut ini. Monggo silakan. Terima kasih masih bersama Yusuf Mansur. Saya melakukan pindah kuadran secara tidak sengaja. Di hari pertama 70 kantong laku 5. Sisa 65 kantong. 65 kantong ini besok paginya disedekahkan 5. Tersisalah kemudian 60. 60 setelah saya sholat duha, tahajud begitu kira-kira, dan kemudian bersedekah 5 kantong kepada 5 anak sekitar, saya pergi ke Terminal Kalideres membawa 60 kantong. Termos es nih, saya tenteng. Saya berangkatlah ke Terminal Kalideres, ya. Kemarin ketika jualan 70, saya datang lebih awal, earlier, ya. Saya lebih awal saya jalan ke Terminal Kalideres karena pengen cepat laku, ya. Ternyata cara saya ini seperti yang sudah kita pelajari juga di bab-bab sebelumnya, ini tidak benar. Kita harus ngerem sejenak untuk kemudian kita baca Quran, ya. Untuk kita kemudian duha. Kelihatannya sih menunda kita ikhtiar, tapi demi Allah ya, ketika kita mau baca Quran, walau ain dua ain, sehalaman dua halaman, atau malah seayat dua ayat, kemudian kita bisa duha walaupun cuma 2 rakaat. Kita bisa zikir sedikit aja, plus salawat juga sedikit saja, tapi rutin gitu. Maka telatnya kita inilah yang akan berpengaruh besar pada keberhasilan kita. Nah di hari kedua saya kemudian atas izin Allah nih ceritanya melakukan ini plus sedekah. Saya bawalah ke Terminal Kalideres 60 kantong. Alhamdulillah pemirsa, datang kira-kira ke Terminal Kalideres 09.30, lebih telat daripada hari kemarin. Sampai zuhur, menjelang zuhur, alhamdulillah nggak ada yang laku. Nggak ada yang laku. Sampai sini tuh pertanyaannya seperti pertanyaan saudara semua. Kurang apa ya gitu. Sholat udah, sedekah udah, ngaji udah, doa udah, kurang apa? Ya pertanyaan itu jawabannya ternyata saya ketawa sendiri. Ya kurang sabar, sabar aja dulu. Azan berkumandang. Cerita ini sih sebagian sudah tahu lah. Tapi insya Allah kita lihat dari sisi yang lain nanti, yakni bagaimana cara berpindah kuadran yang saya lakukan tanpa sengaja. Lalu di tahapan 2 dan 3 saya lakukan dengan sengaja. Akhirnya yang terjadi apa? Quantum changing. Judul kita pada hari ini adalah, tolong perhatikan kru, judul hari ini adalah quantum changing. Bagaimana kita berubah
secara lompatan gitu. Ya, ada quantum business. Ini dia quantum business, quantum changing. Quantum changing ini perubahan yang sifatnya lompatan. Buat gitu. Saya lakukan di episode pertama ini, saya tidak sengaja. Tapi nanti di tahapan yang kedua saya melakukan sengaja. Lalu di tahapan yang ketiga saya pun melakukan sengaja. Dan seterusnya saya melakukan sengaja, insya Allah, karena Allah. Azan zuhur berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Topi waktu itu saya pakai topi gitu. Saya berangkat datang ke musola untuk sholat zuhur. Ini termos es, ini cerita nih. Ya Allah, saya taruh di depan musola. Terus saya masuk dah. Saya wudhu, saya masuk dah. Sholat gitu. Rupanya saya salah naruh tuh. Rupanya saya salah naruh termos es. Ini pintu musola, saya taruh di sini termos es. Nah, orang kan datang tuh ya. Orang datang lepas sepatu, buka, ambil. Orang datang lepas sepatu, lihat ada termos isi es, buka, ambil. Orang pada datang pada makan. Saya sementara asik aja di dalam nih. Baca ini, baca itu, termasuk baca Ali Imran ayat 26-27. Dulu nangis nih baca ini. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Saudara bisa lihat terjemahannya. Saudara bisa ikutin tadi terjemahan. Ayat ini saya jadiin wirid ketika sholat. Saya bilang sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini anak muda yang di hadapanmu mau jadi apa? Saya ngomong begitu. Percis seperti yang saya bilang dulu. Ente nggak punya duit, nggak punya modal, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu juga sama siapa jalannya, nggak ngerti apa-apa. Dalam keadaan seperti itu datang kepada Allah, perfecto, sempurna. Saya datang ke Allah, saya bilang, ya Allah, mau jadi apa? Nih anak muda di depan engkau nih, ya Allah. Kalau emang kau memuliakan dia, muliakan, ya Allah, angkat terus saya doa aja pakai surat ini nih, pakai ayat ini 26, 27. Saya nangis, saya doa, saya bilang sama Allah, minta ampun waktu jaya, waktu banyak duit, udah ngabaikan engkau ya Allah. Kemarin saya pikir bahwa 70 pasti gampang, tinggal naik bis masih yang gak ada yang beli. Ternyata saya naik turun bis gak ada yang beli, betulan. Cuman 5, tahu nggak ya 5 yang beli siapa? Teman-teman, kasihan. Iya bener, saya punya guru ya, Ustadz Basuni, Bang Herman apa. Dia yang pada beli, kasihan sama saya. Ya Allah. Saya ngadu sama Allah, susah banget nyari duit. Ini 70 kantong kan kita ngincer 35.000. Ya Allah, bawanya berapa? Bawanya 2.500. Seperti apa nanti kisah lanjutannya? Tetap bersama Yusuf Mansur Wisata. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ketika saya melakukan perubahan itu sendirian, hasilnya nothing, nggak ada. Saya pulang bawa duit 2.500 dengan ancaman apa? Dengan ancaman 65 kantong yang saya bawa ini bakalan basi. Sebab apa? Sebab ada santan di sana. 2.500 ini kemudian ada peristiwa yang saya tidak bisa lupakan seumur hidup saya. Saya harus memilih membeli es balok senilai 1.500, lalu ongkos 1.000 atau makan 1.000. Tidak mungkin saya lakukan tiga-tiganya. Saya harus memilih salah satu di antara yang tiga ini untuk saya coret. Kalau saya beli es balok, maka saya harus memilih antara ongkos atau makan. Es balok udah nggak mungkin saya abaikan, harus dibeli. Karena kalau enggak bakalan basi. 65 kantong bakal wassalam. Alhamdulillah Allah memberikan saya kenikmatan hidup yang luar biasa. Ketika saya bilang saya mau jalan kaki dah, biarin.
Biar saya menghukum diri saya. Betapa bodohnya saya ketika punya duit tidak mau bangun malam. Ketika punya duit tidak mau sholat berjamaah. Saya hukum diri saya. Kenapa ketika kemudian Allah buka pintu hidup saya. Sebelum tahun 99 saya alhamdulillah punya bisnis kecil lah ya. Lumayan lah gitu. Begitu punya duit banyak, dapat mobil segala macam, malah lupa sama Allah. Nggak duha, nggak apa gitu. Subhanallah. Alhamdulillah begitu saya ngadep tukang es. Si tukang es bilang begini, bayar besok juga nggak apa-apa bang. Ya, alhamdulillah. Saya ini posisi begini ya. Ini terminal Kalideres, keluar gitu kan ya. Keluar sini, ini ada masjid hijau nih. Terus masjid di Kalideres, di sini nih tukang esnya nih. Sini apa di sini gitu loh. Pokoknya di depan lah. Nah, nyebrang ini ada kali. Ada kali ini ada jembatan Hipli di sini. Ini namanya jembatan Hipli. Ya. Saya pernah menjadi teman-teman mereka nih dagang, cuma pada nggak paham aja kalau dulu bakalan jadi Yusuf Mansur atas izin Allah seperti yang sekarang ini. Di sini nih angkot nih C15 ya, jurusan Semanan Ciledug. Ya, Kalideres. Jurusan Kalideres, Semanan, Ciledug. Tadinya saya niat membawa es balok ini jalan kaki. Sampai kemana? Sampai ke Kampung Ketapang. Ini kalau jalan kaki kira-kira 40 menit. Alhamdulillah gitu. Allah selamatkan saya. Es baloknya boleh ngutang. Ya, saya bisa makan 1.000 perak. Lalu saya bisa naik angkot 1.000 perak. Jadi deh tuh saya selamat. Sampai rumah saya rendem. Sampai rumah saya siapin atas izin Allah, saya siapin apa bak-bak gitu. Kemudian direndam itu es kacang hijau yang 500 perak itu rendam. Nah ketika rendam itu kan saya ngajari kepada saudara kan. Salawatin aja. Itu benar disalawatin gitu. Jadi yang gini-gini nih. Insya Allah my real experiences gitu loh. Ini benar-benar saudara punya barang dagangan motor. Daripada cuma dikepret-kepret doang kan. Mudah-mudahan laku. Ya. Malah kalau pedagang asongan, pedagang kaki lima apa biasanya kalau laris manis, apa? Tanjung Kimpul, terus duit habis, barang habis, duit ngumpul. Mendingan disalawatin. Ente dagang ikan nih, usapin tuh ikan satu-satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah bawa amis deh tuh tangan. Ya emang gak diusap juga udah amis, udah dagang ikan ini kan. Dagang nasi uduk sambil diaduk-aduk sambil baca sholawat. Saya gitu, direndam pakai bak, itu batu es, malamnya itu kemudian kita pegang, kita bersolawat pada Rasulullah. Kita berdoa mudah-mudahan jangan sampai nggak laku. Lalu kemudian besoknya kita lakukan nih perubahan secara tidak sengaja. Insya Allah kita terusin lagi ya di pertemuan berikutnya. Bagaimana quantum changing ini bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Adzal jalali wal ikram. Ajarkan kami Allah. Sesungguhnya tidak ada yang kami tahu kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Dan apa yang kami tahu, mudah-mudahan kau berkenan membuat kami melaksanakannya ya Allah. Akan menjadi amal soleh. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.